Pemimpin sejati adalah orang yang memimpin dengan contoh dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pemimpin membangun kepercayaan dan mendorong tim untuk mencapai sebuah tujuan serta berinovasi untuk membuka jalan. Steve Jobs pernah berkata bahwa inovasi membedakan pemimpin dari pengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Hari ini dengan semangat motivasi dan visi yang jelas, kami tim Rangers Muda hadir mempersembahkan gagasan yang bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menginspirasi masa depan. Oleh karena itu, kami menggagas sebuah ide berjudul Titik Bisnis, inovasi platform pelatihan skill bisnis untuk membentuk mentalitas kewirausahaan yang kuat dan berani di kalangan mahasiswa. Tolong di next. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, Indonesia berpotensi besar dalam membangun sebuah bisnis dan menjadikan pengusaha sebagai sebuah profesi unggulan untuk meningkatkan ekonomi negara serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, dalam perkembangannya, jika kita melihat tabel berikut, jumlah pengusaha baru di Indonesia hanya mencapai 3,4% dari total populasi penduduk Indonesia. Data ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang sudah mencapai 7%, Thailand dan Malaysia yang sudah mencapai angka 5%. Mahasiswa sebagai penulis bangsa yang mempunyai wawasan luas diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk turut andil dan berkontribusi menyiapkan mental serta kemampuan yang dimilikinya dalam berwirausaha. Namun sampai saat ini, mahasiswa masih mengalami beberapa permasalahan yang sering kali timbul saat akan memulai sebuah bisnis. Menyikapi latar belakang tersebut, kami menemukan adanya beberapa permasalahan. Yang diantaranya adalah permasalahan pertama, yaitu rendahnya tingkat intensi mahasiswa untuk berwirausaha. Bagaimana tidak, survei pada tahun 2022 yang menunjukkan jumlah lulusan mahasiswa UNJ yang berprofesi sebagai wirausaha hanya sebesar 39 dari 3.486 mahasiswa, atau sekitar 1,12% saja. Angka tersebut turun 1,95% pada tahun 2021, yaitu sebesar 113 dari 3.679 mahasiswa atau sekitar 3,07%. Kami menemukan solusi dari pemerintah di mana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama dengan Kementerian Pendidikan Nasional sudah meluncurkan beberapa program untuk peningkatan minat mahasiswa seperti PMW, PKM, serta Wirausaha Merdeka. Namun, karena kurangnya literasi berwirausaha serta kurang percaya diri, takut gagal, takut berkompetisi, menjadikan intensi mahasiswa untuk berwirausaha masih tergolong rendah. Permasalahan kedua yaitu masalah permodalan, penjualan produk usaha, serta masalah digitalisasi. Padahal saat ini perkembangan teknologi digital seperti platform e-commerce, aplikasi manajemen bisnis, dan berbagai alat teknologi digital lainnya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan usaha dengan lebih baik dan efisien. Namun sampai saat ini implementasinya masih belum optimal. Tolong di next. Berikut adalah solusi yang kami tawarkan, di mana kami menawarkan platform aplikasi yaitu Titik Bisnis, yang hadir sebagai solusi terbaik untuk memberikan ruang kepada mahasiswa dalam belajar, memasarkan dan mengembangkan bisnis sesuai dengan minat bisnis mereka seperti kuliner, pakaian dan aksesoris, kecantikan, kesehatan, dan layanan digital. Melalui platform ini, mahasiswa akan mendapatkan pendidikan bisnis yang komprehensif, akses permodalan yang mudah, serta peluang menjual produk atau jasa dari hasil pembelajaran di aplikasi ini untuk menjangkau akses pasar yang lebih luas. Tujuan dari bisnis ini sendiri adalah untuk membentuk jiwa kewirausahaan yang kuat dan berani di kalangan generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tolong di next. Selanjutnya ada bisnis Selanjutnya mode ada kanvas. bisnis mode kanvas dari aplikasi Titik Bisnis. Untuk bagian value proposition, yang pertama ada reliability, di antaranya terdapat game-based learning interaktif dan tidak membosankan. Kemudian ada konten video eksklusif dari para ahli dan juga praktisi bisnis. Kemudian terdapat fitur bisnis challenge mingguan, terdapat marketplace for kreatif ekonomi, kemudian terdapat komunitas interaktif dan juga dukungan mentor, terdapat fitur dukungan permodalan bisnis unggul, dan juga terdapat fitur pencatatan keuangan bisnis.
Kemudian yang kedua ada augmented reality. AR memberikan dimensi baru bagi pembelajaran, seperti simulasi produk dan juga visualisasi konsep bisnis dalam lingkupan yang nyata, sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan juga nyata. Lalu ada mobile friendly design. Titik bisnis didesain secara responsif dan juga dapat diakses di berbagai platform, baik di perangkat Android, iOS maupun melalui web. Selanjutnya bagian key partners. Terdapat 7 key partners, yaitu yang pertama ada investor, kemudian ada jasa IT developer, terdapat Kemendikbudristek pula, kemudian ada mentor bisnis, mahasiswa, bank syariah, dan juga komunitas UMKM. Selanjutnya ada customer segment. Di bagian seller terdapat pengusaha muda, mahasiswa, dan juga masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis dengan panduan praktis dan edukasi interaktif. Kemudian terdapat UMKM yang ingin meningkatkan bisnisnya melalui pelatihan berbasis game dan juga video interaktif. Terdapat juga mentor bisnis yang ingin membutuhkan platform dan juga pelanggan. Kemudian di bagian buyer, ada masyarakat yang ingin mencari produk kreatif dan unik untuk dari UMKM lokal dengan nilai yang lebih. Kemudian ada pembeli yang peduli dengan dampak sosial dan juga lingkungan, serta tertarik pada produk lokal yang berkelanjutan dan mendukung usaha kecil. Kemudian terdapat mahasiswa yang ingin memulai bisnis dengan platform yang sesuai dengan selera mereka. Selanjutnya pada bagian key activities, di mana kami melakukan beberapa proses bisnis yang dimulai dengan pembahasan konsep dan teknis, dilanjutkan dengan konsultasi dan kerjasama dengan IT developer untuk membuat aplikasi, dilanjutkan dengan maintenance aplikasi, penawaran ke investor, kerjasama dengan mentor bisnis, produksi konten bisnis, serta kerjasama pelaku usaha UMKM dan komunitas UMKM, dan terakhir, sosialisasi, promosi, serta evaluasi. Pada bagian key resources, kami bermitra serta mengandalkan IT developer, internet, modal, sumber daya manusia seperti manajemen, finance, marketing, dan kreatif, kemitraan dan sponsor, materi promosi dan branding, serta infrastruktur operasional. Pada bagian channel, kami memanfaatkan channel-channel melalui online serta offline, di mana pada online kami memanfaatkan website serta sosial media yang sedang ramai beredar seperti Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, X, serta Facebook. Dan juga pada ranah offline kami memanfaatkan instansi pendidikan, media promosi singkat, workshop dan seminar, serta tidak lupa kami bermitra dengan lembaga pelatihan. Baik, selanjutnya kami mempunyai customer relationship yaitu customer service, diskon, reminder notification, feedback, dan rating. Selanjutnya ada revenue stream di mana kami mengumpulkan dari kelas bisnis, permodalan bisnis, dan penjualan produk. Selanjutnya untuk bagian cost structure, kami terdiri dari biaya pembuatan aplikasi sebesar 10 juta rupiah, biaya registrasi aplikasi sebesar 375.000 rupiah, biaya peralatan dan perlengkapan sebesar 13.250.000 rupiah, biaya pemasaran awal 5 juta rupiah, biaya operasional per tahun 126.300 rupiah, pendapatan kotor per tahun 200.370 rupiah, laba bersih per tahun 66.170.000 rupiah, margin profit 33,02%, revenue per cost 1,49. Next slide. Baik, berikut adalah bagian keuangan dari titik bisnis. Untuk total permodalannya sebesar 40 juta rupiah, terdiri dari 10 juta berasal dari investor dan 30 juta berasal dari modal bersama. Untuk klasifikasi biaya terdiri dari modal awal sebesar 28.625.000 rupiah, biaya operasional sebesar 10.525.000 rupiah, sehingga total biaya investasi gabungan dari modal awal dan biaya operasional sebesar 39.150.000 rupiah. Next slide. Untuk total pendapatan terdiri dari kelas bisnis sebesar 7.512.500 rupiah, permodalan 7.050.000 rupiah, penjualan produk sebesar 2.135.000 rupiah. Next slide. Untuk perhitungan laba rugi terdiri dari laba kotor, yaitu kelas bisnis tambah pendapatan bisnis dan penjualan produk sebesar 16.697.500 rupiah, dan laba kotor setahun menjadi 200.370.000 rupiah. Laba bersih sebesar 66.170.000 rupiah yang terdiri dari laba kotor kurangi biaya operasional plus biaya promosi dan biaya penyusutan. Untuk perhitungan R atau C sebesar 1,49 dan break even point dari total investasi dibagi laba bersih
Hasilnya adalah 7,0098, artinya bahwa modal keseluruhan dapat kembali dalam kurun waktu 7 bulan berdasarkan asumsi yang telah ditentukan. Next slide. Berikut adalah bagian dari analisis kelayakan usaha menggunakan IRR, NPV, dan payback. Untuk payback sendiri, perhitungannya dari net cash flow, di mana total pendapatan kotor dikurangi total biaya operasional. Sehingga dihasilkan dari arus kas tahun ketiga, menghasilkan payback period sebesar 2 tahun, 5 bulan, 29 hari. Terus NPV dan IRR, di mana untuk NPV positif menghasilkan angka Rp61.162.688 dan NPV 2 negatif menghasilkan angka minus 27.040.663 dan IRR menghasilkan angka 33,87%. Hasil dari perhitungan IRR menunjukkan bahwa 33,87% lebih besar dari suku bunga deposito yang berlaku yaitu sebesar 20% per tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik bisnis layak untuk dijalankan. Next slide. Selanjutnya kami tampilkan prototipe aplikasi dari titik bisnis, di mana kami memanfaatkan user interface yang simple dan juga mudah, supaya user atau pengguna aplikasi kami dapat menggunakan dengan baik aplikasi kami ke depannya. Next slide. Dan berikut merupakan fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam aplikasi kami, di mana terdapat fitur kelas bisnis, fitur permodalan, fitur penjualan, fitur keuangan, fitur komunitas, dan fitur berita bisnis, di mana fitur-fitur tersebut mendukung pengembangan usaha atau bisnis yang dimiliki oleh pengguna aplikasi kami. Tolong di next. Selanjutnya masuk kepada analisis SWOT, di mana kekuatan yang kami miliki terdapat metode pembelajaran yang sesuai dengan minat Gen Z, yaitu dengan gamifikasi dan video menarik. Selanjutnya memiliki fitur unggulan seperti simulasi bisnis, marketplace, bisnis challenge, permodalan bisnis unggul, serta menyediakan komunitas bisnis bagi penggunanya untuk berdiskusi dan berkolaborasi bisnis. Selanjutnya, kami memiliki kelemahan, yakni memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses aplikasi dan fitur tertentu, serta memerlukan investasi besar dalam hal waktu dan sumber daya untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya, masuk pada bagian peluang, kami memiliki adanya peningkatan dalam permintaan untuk platform pendidikan digital yang inovatif, kemajuan teknologi yang dalam digitalisasi pendidikan, serta Gen Z menunjukkan minat yang kuat dalam kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Dan terakhir, dalam ancaman, kami menemukan bahwa terdapat adaptasi pengguna dari metode pembelajaran tradisional ke pembelajaran digital yang masih harus dilakukan. Selanjutnya juga ada pembaruan teknologi yang cepat dan perubahan preferensi pengguna dapat mempengaruhi relevansi aplikasi. Dan terakhir, akses internet dan perangkat yang belum memadai di beberapa wilayah. Tolong di next. Berikut adalah analis kompetitor aplikasi kami dengan beberapa aplikasi sejenis, yaitu Skill Academy by Ruang Guru dan juga Gobis. Dapat dilihat bahwa titik bisnis memiliki kelebihan dalam beberapa bidang. Boleh di next. Untuk memaksimalkan manfaat dari aplikasi ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Di antaranya adalah penguatan edukasi dan pelatihan yang berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan terkait, pengembangan fitur, penguatan jaringan, dan juga komunitas sampai tentunya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Berikut adalah anggota tim Rangers Muda. Boleh next. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik bisnis. Kreativitas mengalir, Aktivitas bisnis mengalir, berhasil. bisnis berhasil.